Tuan Guru Saleh Hambali atau masyhur dengan panggilan Tuan Guru Bengkal, lahir pada hari Jumat tanggal 7 Ramadan, tahun 1313 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Februari tahun 1896, 2 tahun setelah pemerintah Hindia Belanda berhasil menundukkan Lombok dalam Perang Lombok, 2 tahun setelah pasukan Belanda berhasil memenangkan Perang Lombok pada tahun 1894. Tuan Guru Haji Saleh Hambali lahir dari pasangan Hambali bin Gore alias Amak Bosok dengan Rahimah alias Inak Fatimah. Ayahnya yang bernama Hambali wafat ketika ia masih berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian 2 hari setelah hari kelahirannya, Haji Ali Bengkal memberi nama Muhammad Soleh. Silsilah keluarga Tuan Guru Haji Saleh Hambali Bengkal merupakan keturunan Raja Selaparang. Ia bersaudarakan 6 orang, yaitu Abu Bakar alias Amak Gendeng, Kabul Ilyas alias Amak Amsiyah, Daimah alias Inak Syamsiyah, Hajjah Khadijah alias Inak Muhsin, Balok Kejuk alias Inak Abdurrahman, dan Putra Seh alias Inak Ruqayyah. Pada saat Tuan Guru Bengkal berumur 7 tahun sekitar tahun 1903 Masehi, atau tepatnya pada tahun 1320 Hijriah, Bapak angkatnya Haji Abdullah Amak Rajab menitipkan beliau mengaji Al-Quran serta tajwidnya pada Bapak Ramli alias Guru Sumbawa di Desa Bengkal. Dinamakan Guru Sumbawa karena ia pergi mengaji Al-Quran pada seorang guru Al-Quran yang ahli tajwid dari Taliwang, Sumbawa. Menurut informasi, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali belajar Al-Quran dari Tuan Guru Haji Muhammad yang tinggal di Lendang Rituride, sekitar 2 km dari Bengkal. Ia juga belajar Al-Quran dan agama pada Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pagutan pada usianya yang ke-12 tahun 1325 Hijriah 1908 Masehi. Orang tua angkatnya yang Haji Abdullah beserta istrinya berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ia ikut bersamanya melalui Labuan Haji di Lombok Timur. Sejak tahun 1325 Hijriah 1908 Masehi itulah Tuan Guru Bengkal menetap di Tanah Suci selama 9 tahun kurang 3 bulan setengah. Di Haramain ini, ia mengembara menuntut ilmu pada para masyayikh baik yang tinggal di Mekah maupun Madinah. Namun belum ditemukan data atau yang menyebutkan bahwa beliau pernah belajar ke negeri lainnya, seperti Mesir dan negara Timur Tengah lainnya. Di Tanah Haram Makkah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali menghabiskan waktunya untuk mengikuti halaqah-halaqah dan muzakarah ilmu baik diadakan di Masjidil Haram maupun di rumah-rumah gurunya. Ia mendatangi majelis-majelis ilmu dari para masyayikh yang tidak hanya yang berasal dari Gumi Sasak dan Nusantara akan tetapi juga dari berbagai negara, termasuk para ulama-ulama yang berasal dari negeri India. Ia banyak muzakarah ilmu dengan para penuntut ilmu yang lebih senior dan telah lama belajar di Tanah Suci. Beberapa Tuan Guru yang telah berada di Mekah seperti Tuan Guru Haji Mustafa Askarbela, Tuan Guru Haji Umar Batu Timba, Tuan Guru Haji Amin Sesela, Tuan Guru Umar Kalayu Lombok Timur, Tuan Guru Haji Sidik Karangkelok, dan Tuan Guru Amin Pejeru Ampenan, dan beberapa orang lainnya yang berdomisili dan mengajar di Tanah Suci. Di Pusat Peradaban Islam Al-Syarifain Makkah wa Al-Madinah Al-Munawwaroh, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkal tinggal di Kampung Maulud Nabi, kemudian di Kampung Maulud Ali Makkah. Sistem talaki merupakan tradisi yang masih sangat kental pada waktu itu. Awal mulanya Tuan Guru Bengkal belajar Al-Quran pada Tuan Guru Amin Pejeruk Ampenan di Masjidil Haram, Syaikh Misbah Al-Banteni di rumahnya Kampung Syab Ali Makkah, Tuan Guru Muhammad Arsyad bin Tuan Guru Umar Sumbawa di rumahnya Kampung Syab Ali Makkah. Berbekalkan semangat yang kuat untuk terus menuntut ilmu pengetahuan menjadikannya tidak puas dengan hanya satu bidang saja. Selesainya belajar Al-Quran, ia pun melanjutkan studi talakinya dalam ilmu agama pada beberapa orang gurunya, yaitu Tuan Guru Umar Sumbawa di Masjidil Haram, Tuan Guru Umar Kelayu Lombok Timur di rumahnya Kampung Syamiah Makkah, Tuan Guru Mali Lombok Timur di rumahnya Kampung Jat Makkah, Tuan Guru Mukhtar Abdul Malik Ampenan Lombok di Kampung Suklail Makkah, Kiai Haji Usman Sarawak di Masjidil Haram, Kiai Haji Mukhtar Bogor di Masjidil Haram, Kiai Haji Akhyar Jakarta di Masjidil Haram, Kiai Haji Salim Cianjur di rumahnya Kampung Kasyasiyah Makkah,
Tuan Guru Abdul Ghani Jembrana Bali di rumahnya Kampung Suklail Makkah, Tuan Guru Abdurrahman Jembrana Bali di rumahnya Kampung Syab Ali Makkah, Tuan Guru Usman Pontianak, Kalimantan di rumahnya Kampung Babu Salam Makkah, Tuan Guru Asy'ari Sakarbela Lombok, di rumahnya Kampung Maulud Nabi Makkah, Tuan Guru Yahya Jerowaru Lombok, di rumahnya Kampung Suklail Makkah, Syekh Said Al-Yamani di Masjidil Haram, Syekh Hasan bin Syekh Said Al-Yamani di Masjidil Haram, Syekh Saleh Bafadhol Al-Yamani di Masjidil Haram, Syekh Ali Maliki Al-Makki di Masjidil Haram, Syekh Hamdan Al-Maghribi di Masjidil Haram, Syekh Abdus Sattar Al-Hindi di Masjidil Haram, Syekh Said Al-Khadrawi Al-Makki di Masjidil Haram, Syekh Hasan Al-Ghastani Al-Makki di Masjidil Haram, dan Syekh Yusuf An-Nabani di Masjidil Haram. Tuan Guru Bengkal mendapatkan ijazah ilmu yang mutasyil sampai Nabi Muhammad dari gurunya yaitu Syekh Hasan bin Said Al-Yamani dan Syekh Ali Maliki Al-Makki, juga dari guru Al-Qur'annya di Madinah Al-Munawwaroh yaitu Syekh Ali Umairah Al-Fayumi. Pada tahun 1916 berkobar peperangan di Tanah Suci, yaitu perang antara Raja Syarif bin Hussein yang beraliran Sunni dengan keluarga Abdul Aziz Ibnu Saud yang beraliran Wahabi dan dimenangkan oleh Ibnu Saud, Raja Hijaz dan Najd, serta daerah taklukannya yang dikenal sekarang dengan nama Arabia Saudiyah. Sejak itulah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali memutuskan untuk kembali ke tanah air, kampung halamannya. Sejak kepulangannya pada tahun 1916 sampai dengan wafatnya tahun 1968, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali mendedikasikan ilmunya untuk mendidik masyarakat. Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali meninggal dunia pada usianya yang ke-72 tahun. Ia meninggalkan 8 orang anak, yaitu Hajjah Fatimatuz Zahra, Muhammad Turmuzi, Muhammad Izi, Muhammad Zaki, Muhammad Haki, yang semuanya meninggal saat masih kecil. Hajjah Ruqayyah Mukminah, Hajjah Zainab Hidayah dan Muhammad Tamam Saleh, dan beliau menikahi 12 orang perempuan berbeda, yaitu Hajjah Aminah, Hajjah Amnah, Sumenep, Hajjah Jamilah, Hajjah Zainab Sarijah, Hajjah Aisyah, Hajjah Maimunah, Hajjah Fatimah, Hajjah Jawahir, Hajjah Halimah, dan Hajjah Aminah. Namun demikian, dalam menjalankan poligami ia tidak pernah lebih dari 4 istri. Setelah kepulangannya dari Tanah Suci Makkah sekitar tahun 1916, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkal mulai mengajarkan ilmu yang telah didapatinya. Kedatangannya bagaikan sinar mentari timur yang cerah memberikan semangat hidup dan pembaharuan. Ia megawali kiprah dakwahnya dengan mengajarkan Al-Quran, dari cara membaca dengan ilmu tajwidnya, hingga menulis dan memahami. Kegigihan dakwah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkal menjadikan sebagai tokoh sentral dan pemuka agama yang menjadi tujuan para penuntut ilmu. Kemasyhuran nama dan dakwahnya berangsur-angsur menyebar ke penjuru tanah Lombok pada waktu itu, dan Tuan Guru Haji Zainuddin Hasbullah Taliwang Lombok yang dikenal dengan nama Landerad, yaitu anggota Peradilan Agama Mataram, yang pernah juga bertugas di Makassar pada masa Belanda, merupakan murid Tuan Guru Bengkal yang pertama dari luar desa Bengkal. Muridnya lain, seperti Tuan Guru Zain Mas Bagek Lombok Timur. Kepedulian Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali terhadap umat dapat terlihat dari ketidakbosanannya memotivasi para muridnya untuk mencari pengetahuan, menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi manusia. Dalam menjalankan aktivitas dakwahnya, ia menggunakan pola kaderisari berjenjang dari kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang. Kelompok-kelompok kecil ini merupakan santri senior yang dijadikan sebagai guru bajang. Istilah Sasak berarti guru muda. Guru muda membina junior secara berjenjang pula. Pola ini disebut sebagai metode 6 mata rantai. Gerakan dakwah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Bengkal tidak mampu menggugah hati masyarakat Sasa untuk datang ke desa Bengkal. Mereka ada yang datang dan berkerebung, mondok, dan ada pula yang pulang pergi baik berjalan dengan berjalan kaki maupun berkuda. Model dakwah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Bengkal berhasil mendatangkan Presiden Soekarno beserta rombongannya singgah di perguruannya yaitu Darul Quran. Kedatangan Presiden Soekarno ke Lombok pada hari Ahad, tanggal 5 November 1950 merupakan wujud dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
Saat itu Lombok baru 49 hari secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, RIS. Kedatangan Presiden Republik Indonesia pada saat itu merupakan hal yang luar biasa. Tanpa undangan resmi dan adanya rencana resmi dari Presiden Soekarno berkunjung. Selain Presiden Soekarno beserta rombongannya juga pernah berkunjung di antaranya Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan Menteri Koordinator Keamanan, Jenderal Abdul Haris Nasution dan para tokoh Nahdlatul Ulama yaitu di antaranya Rois Am PBNU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Idam Khalid, Wakil Ketua MPR sebagai Ketua PBNU, Haji Subhan ZE Tokoh NU, Kiai Haji Anwar Musaddad, Kiai Haji Maksum ayah dari Rois Am Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Hamid Wijaya Ketua Ansor, Kiai Haji Ilyas mantan Menteri Agama pada era Soekarno, juga Gubernur pertama NTB yaitu Raden Aryo Muhammad Ruslan Cakraningrat. Pada tahun 1916, Tuan Guru Bengkal mulai merintis pendirian Yayasan Perguruan Darul Quran. Penamaan dengan Darul Quran erat kaitannya dengan realitas sosial masyarakat Sasak pada waktu itu, di mana pemahaman awal tentang ajaran Islam harus dimulai dengan mengenal dan mengetahui bagaimana Al-Quran menuturkan tentang banyak hal. Jelasnya, masyarakat Sasak pada waktu itu, dan khususnya daerah Bengkal masih dalam wetu telu. Gelapnya pemahaman masyarakat Sasak tentang Islam menjadikan Tuan Guru Bengkal mulai dan berangkat dari Al-Quran sebagai penuntun dan penerang jalan menuju Islam yang kafah universal. Cikal bakal perguruan Darul Quran ini dimulai dari pengajian Al-Quran yang dilaksanakan di rumahnya maupun di Masjid Bengkal. Dan dalam perjalanannya terbukti muncul beberapa penghafal Al-Quran sebagai produk dari usaha kerasnya, seperti Anwar, Tuan Guru Haji Muhibullah, Tuan Guru Haji Asy'ari Dasan Gres Lombok Barat, Haji Fauzi, Guru Yusuf Bonduduk Lombok Tengah, Haji Husni Batujai. Tentang murid, Tuan Guru Bengkal mempunyai murid berjumlah ribuan. Mereka datang dari wilayah di Pulau Lombok, Sumbawa, bahkan dari Pulau Bali dan Jawa. Tuan Guru Haji Zainal Arifin dari Kusamba, Tuan Guru Abdul Ghafur dari Denpasar, Tuan Guru Izuddin dari Kelungkung, Tuan Guru Hasbullah dari Buleleng adalah murid-murid beliau yang datang dari Pulau Bali. Dan salah satu Tuan Guru yang mendapatkan baiat dan ijazah ilmu tarekat adalah Tuan Guru Haji Abhar Muhyiddin Pagutan. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, halakah, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh membangun 6 pondokan atau asrama. Masing-masing diberikan nama yaitu 1. Syamsul Huda, 2. Qomarul Huda, 3. Badrul Huda, 4. Najmul Huda, 5. Syumusul Huda, dan 6. Ummul Huda. Asrama Ummul Huda merupakan pemondokan yang khusus untuk kaum hawa yang berada langsung di rumah Tuan Guru Bengkal. Sedangkan asrama Kamarul Huda merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren Kamarul Huda yang kini berdiri megah di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang didirikan langsung oleh murid beliau yaitu Tuan Guru Haji lalu Muhammad Turmuzi Badarudin. Dan untuk menampung minat belajar yang besar dari para santri, maka sekitar tahun 1950-an, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali mendirikan sekolah formal, yaitu Sekolah Muallimin Darul Quran. Ia mengarang kitab dalam berbagai bidang yang dijadikan sebagai kurikulum pembelajaran, kekuatan ilmu, dan gerakan pembaharuan dalam dakwah yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali, mengantarkannya menjadi tokoh yang sangat disegani. Ketokohan dan kewaliannya tidak saja disaksikan oleh para santrinya, akan tetapi juga oleh para Tuan Guru Lombok lainnya. Dan hingga kini bukti kewaliannya terlihat dengan banyaknya penzirah yang datang ke makamnya. Makam yang terletak di depan Masjid Jami Saleh Hambali Desa Bengkal, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali adalah ulama pembaharu, mujaddid, dan sangat produktif. Sepanjang hayatnya ia menuangkan buah pikirannya dalam beberapa hasil karya, kitab-kitabnya, sebagai berikut. 1. Luqtatu al-Jauharati fa'ambatawa bayani al-Ghinai wa al-Mutafaqirati. Kitab ini membahas masalah tasawuf, lagu dan tarian serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Kitab ini masih lengkap, berjumlah 51 halaman, dan hanya halaman 28 dan 29 yang tidak ada.
hilang, atau belum diketemukan. Kitab ini selesai ditulis pada tanggal 16 Ramadan tahun 1351 bertepatan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 1933 yang membahas masalah ilmu tajwid dan merupakan terjemah dari kitab Hidayatul Mustafid karangan Muhammad Mahmud yang dikenal dengan sebutan Abu Raimah dengan beberapa penambahan yang perlu. Kitab setebal 53 halaman ini selesai ditulis pada hari Selasa, 30 Januari 1934. Pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 1935 kitab ini selesai ditulis oleh Tuan Guru Bengkal. Keempat, Wasyiyatu Al-Mustafa li Ali Al-Murtadha. Naskah ini berisikan nasihat atau petuah yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Juga naskah setebal 27 halaman ini membicarakan tentang fikih dan akhlak. Kitab ini ditulis pada tahun 1956. Kitab ini berbicara 40 hadits Nabi dan dilengkapi dengan penjelasan nilai historisnya dan beberapa cerita sufi serta akhlak. Kitab ini dicetak pada tahun 1952 di penerbit dan percetakan Salim bin Naban dan saudaranya Ahmad di Surabaya. 6. Manzaru Al-Amradi. Kitab ini merupakan karangan gurunya, yaitu Tuan Guru Umar Kelayu, yang ditulis pada tahun 1878 Masehi, dan Tuan Guru Bengkal yang telah mengedit dan menerbitkannya menjadi sebuah kitab atas izin dari anaknya Tuan Guru Abdullah bin Tuan Guru Umar Kelayu. Oleh karenanya, dalam hal ini, Tuan Guru Bengkal merupakan editor dari kitab Manzaru Al-Amradi ini, dan bukannya penulis sebagaimana yang didakwa oleh murid-muridnya. Kitab ini dicetak pada tahun 1949. Yaitu 19 tahun setelah wafatnya Tuan Guru Umar bersamaan dengan kitab karangan gurunya juga, yaitu Al-Lu'lu' Al-Mansur tentang kisah Nabi Muhammad, yaitu seperti kitab Barzanji, mengacu pada kitab Al-Lu'lu' Al-Mansur yang diterbitkan atas nafkah Persatuan Dagang Akar, Kelayu Lombok Timur, dan atas seizin anak Tuan Guru Umar yaitu Haji Abdullah Kelayu. Maka dapat dikatakan bahwa kitab Manzar Al-Amradi diterbitkan oleh penerbit Mulia Surabaya, dan hanya saja ini khusus atas nafkah biaya Tuan Guru Bengkal. Tuan Guru Bengkal mengedit dan mencetak kitab ini adalah sebagai penghormatan kepada gurunya yang wafat pada tahun 1930, tepatnya pada tanggal 18 Rabiul Akhir 1349 Hijriah. 7. Intan Berlian, Perhiasan, Laki Perempuan. Kitab ini berbicara masalah akhlak rumah tangga suami istri, berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ali dan istrinya Fatimah Az-Zahra. Dan pada bagian terakhir kitab ini diungkap bahwa kitab ini selesai ditulis pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober tahun 1951. Pan, Jamuan Tersaji. Pada manasik haji, kitab tentang haji yang komprehensif disertai dengan lampiran yang berbicara tentang hukum haji bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid. Naskah yang lengkap disertai dengan gambar penentu arah kiblat, selesai ditulis pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 1954, bertepatan dengan 10 Syafar 1374 Hijriah. Risalah yang kecil sekali pada menyatakan tawaf perempuan yang haid atau nifas. Kitab ini merupakan terjemahan dari kitab karya Najmuddin Abdurrahman bin Syamsuddin Ibrahim. Kitab ini didapat dari Haji Saifuddin Bengkal beserta kitab Jamuan Tersaji. Dinamakan risalah kecil sekali karena jumlah halamannya yang hanya 9 halaman beserta halaman muka. Risalah kecil ini selesai diterjemahkan pada tanggal 10 Syafar 1374 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1954. Ini membahas akhlak yang terdiri dari 29 halaman. Kitab ini ditulis pada tanggal 15 Muharram 1376 bertepatan dengan hari Rabu 22 Agustus 1956. Kitab yang membahas tentang usaha perdagangan, atau dapat dikatakan kitab tentang manajemen usaha, yang ditulis 8 tahun sebelum Tuan Guru Bengkal wafat, yaitu pada tahun 1960. Jumlah halaman kitab ini sebanyak 58, termasuk 1 halaman sampul, 2 halaman komentar, dan 2 halaman keterangan. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pribadi Surabaya. Ke-12,
Matnul Bayani fa Mi'raju Asy-Syibyani, kitab yang mengungkap tentang pelajaran balagah, ditulis oleh Tuan Guru Asy'ari dalam beberapa lembaran dengan jumlah halaman yang tipis, yaitu 7 halaman saja. Kitab ini selesai ditulis pada hari Kamis, 5 Desember 1957 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadal Ula 1377 Hijriah 12, jalan kemenangan yang benar pada menyatakan jalan taubat yang sebenarnya. Kitab ini merupakan terjemah dari kitab karangan gurunya, yaitu Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki, yang berjudul Manhaju Al-Fauzi Asy-Syalihi bi Bayani Sabili At-Taubati An-Nasuhi. Pada bagian akhir dari kitab ini, Tuan Guru Bangkal menambahkan dengan beberapa doa. Kitab ini berbicara mengenai konsep taubat yang benar dan implementasinya. Kitab ini mulai ditulis pada hari Ahad, 8 November 1964 yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1384 Hijriah, dan dalam kitab ini tidak disebutkan kapan selesai ditulis, yang biasanya ditulis pada akhir kitab. 13 wirid Ratibu Al-Barakati. Kitab kecil 17 wirid ini merupakan wirid atau Ratib Al-Barakah yang ditulis oleh Syekh Al-Barakah Al-Qudwah Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman Ba'alawi Al-Hadrami. Tidak ada catatan tertulis mengenai kapan kitab kecil ini ditulis. Hanya saja pada bagian akhir kitab ini tertulis bahwa dikirim oleh seorang mufti Makkah, yaitu Syekh Hasan Said Al-Yamani, yaitu guru Tuan Guru Bengkal pada tahun 1375 Hijriah, 1955 Masehi, dan kemudian ditulis ulang dan diedit dan diberi kata pengantar oleh Tuan Guru Bengkal pada tahun 1965 Masehi. Farra Asma'i Al-Kutubi Asy-Syafi'iyati. Kitab ini merupakan katalog nama-nama kitab mazbah Syafi'i yang disertai dengan pengarang, juga sekaligus nasab mereka. Kitab ini sebagaimana kitab Cempaka Mulia, sepertinya belum selesai disalin, atau mungkin telah selesai disalin, hanya saja baru didapat beberapa halaman saja. Katalog tersebut boleh jadi juga merupakan kitab-kitab Syafi'i yang ada di perpustakaannya. Per-13, doa dan zikir kitab merupakan lembaran yang terserap penuh dengan amalan zikir dan doa yang disalin oleh para katibnya. Di samping juga ada yang dalam bentuk kumpulan yang disusun oleh muridnya, seperti yang dilakukan oleh Haji Saifuddin. Itulah beberapa tulisan karya Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali, dan masih beberapa lagi yang belum diterbitkan.